Bab 3356. Kakakmu sangat kuat. Mileye dan Quincy saling pandang, keduanya agak terkejut. Raja Dosa berserah. Ini benar-benar tak terduga bagi mereka. Mileye memikirkan sejenak, lalu bertanya, kejujuranmu di mana? Raja Dosa menjawab dengan serius, segera akan ada seseorang besar yang datang mencarimu. Mileye mengerutkan kening, seseorang besar. Raja Dosa mengiyakan. Mileye dengan tenang berkata, bagaimana perbandingannya dengan roh dewa yang baru saja kubunuh? Raja Dosa menggeleng, tak ada perbandingan sama sekali. Mileye menyipitkan mata, tak ada perbandingan. Raja Dosa mengiyakan, apakah kamu tahu seberapa besar alam asli? Mileye menggeleng. Raja Dosa berkata dengan serius, jika aku memberitahumu, mungkin akan mengguncang pandangan duniamu. Mileye mengiyakan, aku ingin mendengarnya dengan jelas. Raja Dosa melihat Mileye, lalu berkata, dunia ilusi sejati, apakah kamu tahu siapa yang memberi nama ini? Mileye menjawab, mungkin pemilik kebenaran agung. Raja Dosa mengiyakan, dia menggunakan dunia ilusi sejati untuk menggambarkan dunia kami dan duniamu. Sebenarnya, sangat sesuai, karena dalam pandangan kami, duniamu sebenarnya tak nyata. Mileye mengerutkan kening, maksudmu, kita semua adalah konstruksi ilusi. Raja Dosa menggeleng, dulu, aku berpikir begitu, tapi kemudian aku menyadari bahwa sebenarnya tak. Kamu semua adalah kenyataan yang nyata, yang berbeda hanyalah peradaban dunia kami yang jauh lebih tinggi daripadamu. Dua hal, pertama, kami dapat memasuki alam semestamu melalui medium, tetapi kamu tak dapat memasuki dunia kami, ini seperti. Dia tiba-tiba melihat ke arah Quincy, aku pikir gadis ini mengerti. Quincy mengiyakan sedikit, aku mengerti maksudmu. Mileye terdiam. Dia juga memahami. Sebelumnya, Quincy telah menjelaskannya padanya. Mileye menatap Raja Dosa, pedangku bisa membunuh tubuh utamamu, bagaimana menurutmu? Raja Dosa dengan serius berkata, pandanganku adalah, kamu menggunakan tipuan. Mileye. Raja Dosa tersenyum pahit, Tuan Muda Ye, aku tak sedang mencemoohmu, tetapi sungguh, kamu benar-benar menggunakan tipuan. Kecepatan latihanmu dan pedang di tanganmu, itu tak normal. Apakah kamu sendiri tak merasakannya? Mileye menggeleng, dibandingkan dengan keabadian tubuh yang kamu miliki, apa artinya kelebihanku? Raja Dosa mendesah pelan, poin kedua, duniamu masih mengejar seni bela diri, sementara kami mengejar Taoisme ilahi. Mileye mengerutkan kening, Taoisme ilahi. Raja Dosa mengiyakan, orang-orang di dunia kami telah mencapai kehidupan abadi melalui cara-cara khusus. Kehidupan abadi. Mendengar itu, Mileye terkesan. Bahkan dia sendiri sekarang tak dapat mengklaim kehidupan abadi, hanya bisa dikatakan hidupnya sangat panjang. Quincy tiba-tiba berkata, apa yang kamu maksud dengan kehidupan abadi? Apakah itu mengunci tubuh utama dan mengizinkan kesadaran memasuki dunia kesadaran lain? Mendengar itu, Raja Dosa menatap Quincy dengan tak percaya, bagaimana kamu tahu? Quincy menjawab pelan, aku pernah membayangkan hal itu. Raja Dosa terkesan, sangat terkesan. Wanita ini, sungguh menakutkan. Quincy menggeleng, tetapi sulit dilakukan dan selain itu, untuk dunia kami, saat ini belum perlu dilakukan. Jadi, rencana itu belum pernah dijalankan. Ternyata, duniamu sudah tahu. Raja Dosa menatap Quincy dengan tajam, lalu berkata, dunia kita, sudah masuk ke dalam peradaban pencapaian dewa sejak lama. Kemudian, kami menemukan bahwa alam semesta ini akan meriset setiap beberapa waktu,
semua makhluk spiritual akan dihapus dan kemudian alam semesta akan beristirahat untuk pemulihan. Untuk melindungi sumber daya dunia kami telah menyegel entitas asli kami sendiri, agar energi spiritual alam semesta kami tak habis. Kemudian, dengan cara khusus, kami menyerang dunia alam semesta lain untuk merampas sumber daya. Tentu saja, kami tak akan melakukan hal-hal ekstrim, hanya akan mengubah makhluk spiritual yang lebih kuat menjadi energi roh dan kemudian kembali setelah berpuluh-puluh ribu tahun, begitu seterusnya. Mileye berkata dengan serius, kamu tadi menyebutkan bahwa alam semesta ini meriset setiap beberapa zaman, apa artinya? Raja Dosa menjawab, ini adalah mekanisme perlindungan diri alam semesta. Mileye mengerutkan kening, perlindungan diri alam semesta. Raja Dosa mengiyakan, ini adalah semesta tak terbatas, sebenarnya juga memiliki roh, tetapi pada saat ini, hampir tak ada yang bisa merasakan keberadaan mereka. Mereka selalu mengamati segala sesuatu dari suatu tempat dan saat kalian menelan energi spiritualnya, sebenarnya ia juga memperkuat dirimu, lalu menelan alam semesta lain. Ketika mencapai tingkat tertentu, ia akan menelan semua makhluk spiritual di atas alam semestanya sendiri, akhirnya memasuki tidur mendalam untuk memperkuat dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu, semesta ini akan kembali melahirkan makhluk spiritual baru dan begitu seterusnya. Sebenarnya, pemenang sejati adalah semesta itu sendiri. Mileye berpaling ke arah Quincy dan Quincy hanya bisa diam. Tampaknya, Quincy mungkin juga tak menyadari hal ini. Quincy tiba-tiba berkata, mereka bertiga seharusnya tahu. Pada saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, aku punya satu hal yang terlintas di pikiranku. Mileye bertanya, apa itu? Menara kecil dengan suara serius berkata, pada zaman itu, kakak Destiny pernah mengancam langit-langit alam semesta ini. Pada saat itu, dia pernah mengatakan bahwa jika ada masalah, dia akan menghancurkan alam semesta ini dengan satu pedang. Saat itu, aku bingung, siapa yang dia ancam? Setelah semua, dengan kekuatannya, apakah dia perlu mengancam? Sekarang terlihat, kemungkinan dia mengancam adalah alam semesta itu sendiri. Namun, dia tak bisa bertindak karena kamu sedang melindungi makhluk spiritual di atas alam semesta ini dan kamu sendiri juga berada di dalam alam semesta ini. Mileye mengangkat kepala perlahan dan melihat ke arah langit bintang yang dalam dengan ekspresi bingung. Jika itu benar, itu berarti Lydia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi Mileye sejak berabad-abad yang lalu. Mileye menggeleng sambil tersenyum. Pemecah dewa. Sialan. Semakin Mileye mengenal Lydia, semakin putus asa. Tentu, di saat-saat seperti ini, dia tak dapat mundur. Karena dia tahu, kali ini mundur, maka tak akan pernah ada kesempatan lagi untuk mencapai ketinggian seperti yang mereka capai oleh Lydia. Dia bahkan memaksa untuk menyamar. Sekarang, jika dewa tak dihadirkan, di mana lagi dia bisa menyembunyikan wajah tua ini? Terkadang, wajah ini perlu dipegang juga. Raja Dosa melanjutkan, untuk menjaga agar alam semesta kami tak diriset, kami harus terus merampok alam semesta lain. Dengan memperkuat diri kami juga memberi kembali ke alam semesta kami sendiri. Karena semakin kuat kami, semakin kuat juga alam semesta kami. Sudah lebih dari 10 usia dan alam semesta kami tak pernah diriset lagi. Dengan cara ini, kami dapat mencapai keabadian. Mileye tiba-tiba bertanya, adakah kemungkinan bahwa alam semesta kalian juga sedang memelihara kalian dan setelah memberi makan kalian, akan menelan kalian kembali? Setelah beberapa saat keheningan, Raja Dosa menjawab, kami memang mempertimbangkan hal itu, tetapi sebagian besar orang tak memilihnya. Hanya roh dewa tertinggi yang dapat membiarkan dirinya keluar dari alam semesta kami sendiri.
Oleh karena itu, tujuan akhir roh dewa di dunia kami adalah untuk terus memperkuat diri dan kemudian kembali ke tubuh aslinya, kembali ke dunia sejati kami dan akhirnya melarikan diri dari alam semesta kami sendiri. Tentu saja, itu sangat sulit, sama sulitnya dengan ingin mencapai tingkat seperti master yang membuat pedang untukmu di duniamu. Mencapai tingkat Lydia. Mileye menggeleng, itu memang sulit. Raja Dosa melihat Mileye, karena aku gagal dalam misi. 2 kali berturut-turut, kali ini seorang guru kerajaan dewa kita akan datang sendiri. Orang ini sangat kejam, begitu dia datang, aku pasti akan habis. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang. Quincy tiba-tiba bertanya, tidakkah dia bisa membunuh tubuh utama kalian di dunia kalian? Raja Dosa dengan tegas menjawab, setelah aku gagal yang pertama kali, tubuh utamaku sudah lari. Awalnya, aku berpikir untuk menebus kesalahanku, tetapi kemudian aku menyadari bahwa kamu tak mudah ditangani dan juga punya perlindungan. Perlindungan itu juga sangat kuat. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengubah strategi, mencoba keberuntungan dengan bergabung dengan pihak yang lebih kuat. Mileye bertanya, seberapa tinggi kekuatanku di dunia kalian? Raja Dosa memikirkan sejenak, lalu berkata, kakak pedangmu, orang yang muncul setiap kali kamu memanggil, tak terkalahkan, dia sangat kuat. Mileye mengernyitkan kening. Bersambung.